Perkenalkan nama saya Dedi Lintar. Saya merupakan guru ahli pertama SMA Negeri 17 Garut, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di video kali ini, saya akan menyampaikan IKI bulan Juli tahun 2022, khususnya yaitu laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa. Nah, di bulan Juli 2022, saya menemukan kasus yaitu mengenai rendahnya literasi siswa. Ya, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 membuat akhirnya peserta didik dan guru melaksanakan pembelajaran secara daring yang kita kenal sebagai BDR, yaitu belajar dari rumah. Namun dari hal ini, ternyata peserta didik mengalami sesuatu yang sangat buruk dampaknya, yaitu terjadinya learning loss. Nah, learning loss ini dapat dimaknai sebagai berkurangnya pengetahuan dan keterampilan siswa secara akademis. Keadaan ini memperlihatkan bahwa siswa dianggap kehilangan pembelajaran, bahkan dianggap siswa tidak mempelajari apapun. Yang kita ketahui bersama, mulai tahun ajaran 2022-2023, pemerintah mencanangkan program masuk ke sekolah secara penuh. Artinya belajarnya sudah normal, 1 jam pelajaran selama 45 menit dari hari Senin sampai dengan Jumat. Namun walaupun memang pembelajaran sudah secara penuh, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Situasi learning loss ini dilihat penyusun sebagai situasi yang membahayakan bagi siswa depannya. Karena kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan adalah agar bisa menjadi pedoman atau menjadi bekal peserta didik yang akan digunakan peserta didik bagi kehidupan mereka di masa depan. Nah, penyusun sendiri meyakini bahwa learning loss ini benar-benar ada. Kenapa? Karena pada saat pembelajaran daring lalu, pembelajaran hanya diikuti oleh 40% peserta didik yang saya ajar. Dan bila ada peserta didik yang mengikuti pembelajaran pun, masih ada hasil pekerjaan tugas dari peserta didik tersebut yang tidak maksimal. Bahkan ada jawaban yang seakan-akan asal. Artinya adalah ketika diberikan pertanyaan, jawabannya malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jawaban yang asal ini penyusun perkirakan karena memang langsung saja menyalin dari Google tanpa melihat kembali jawaban yang sudah ditemukan. Jawaban ini benar-benar logis, benar-benar benar atau salah. Ketika akhirnya masuk sekolah kembali, hal lain yang terjadi adalah kurangnya fasilitas buku sekolah. Jadi memang di sekolah kami sendiri masih ada buku paket. Namun buku paketnya ini ditaruh di perpustakaan dan memang dipinjamkan hanya saat KBM saja. Artinya tidak dibawa pulang ke rumah oleh peserta didik. Dari hal tersebut, maka perlu sebuah sumber belajar yang bisa dibawa oleh peserta didik kemana saja. Nah, dari deskripsi permasalahan tersebut, akar permasalahan yang saya ajukan di bulan Juli ini adalah yang pertama, terjadinya learning loss membuat peserta didik tidak belajar atau mendapatkan sumber belajar yang tidak valid dalam mengerjakan tugas. Dan di sini juga kita ketahui bersama bahwa keterampilan literasi, yaitu membaca peserta didik, masih sangat kurang. Yang kedua, akar permasalahannya adalah fasilitas buku sekolah yang tidak mencukupi untuk peserta didik dapat bawa ke rumah sebagai sumber belajar. Dari dua akar permasalahan tersebut, akhirnya penyusun menyadari maka diperlukanlah sebuah sumber belajar yang sesuai dengan konten kurikulum dan didesain dengan materi dan latihan soal berupa uji kompetensi. Nah, diharapkan dari latihan soal dan materi ini, peserta didik dapat belajar secara mandiri dimanapun berada, belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Dari akar permasalahan tersebut, akhirnya penyusun membuat sebuah solusi, yaitu membuat sebuah modul pembelajaran. Modul sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Nah, modul pembelajaran ini saya buat untuk peserta didik saya kelas 12 IPS pada mata pelajaran sejarah peminatan. Di materi 3.1, 4.1 yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, modul yang telah saya buat ini berupa handout yang artinya saya print lalu nanti saya pinjamkan kepada peserta didik agar peserta didik dapat memfotokopinya secara
mandiri. Atau juga bisa modul yang telah saya buat ini bisa disimpan dalam handphone peserta didik masing-masing. Nah, modul yang saya buat ini terdiri dari penjelasan materi yang saya buat secara ringkas dengan desain yang sederhana dengan 3 paket uji kompetensi. Di tiap uji kompetensinya berisi 10 pilihan ganda dan 2 uraian. Dari alternatif solusi yang saya lakukan tersebut, hasil pemecahan masalahnya adalah dari modul yang telah saya buat terdapat peningkatan pemahaman siswa. Yang dilihat dari hasil jawaban siswa ketika saya periksa sudah memuaskan, artinya tidak ada lagi jawaban yang asal-asalan karena sudah dibantu oleh modul yang dapat merangsang peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Hasil jawaban siswa tersebut sudah mulai sesuai dengan harapan dan tidak terkesan asal-asalan lagi. Setelah modul itu dibuat dan diperlakukan kepada siswa, penyusun juga melakukan wawancara sederhana ke beberapa siswa mengenai bagaimana persepsi siswa tentang modul yang telah penyusun buat. Mayoritas siswa jawab atau merespon merasa senang dengan adanya modul ini karena dapat terbantu, dan dengan adanya modul ini disajikan materi yang ringkas dengan latihan soal yang sesuai dengan materi yang terdapat dalam modul. Di balik kelebihan-kelebihannya, penyusun menyadari masih ada beberapa kekurangan. Kekurangannya dimulai dari desain yang penyusun buat di dalam modul ini masih sederhana, dan konten materi yang penyusun muat dalam modul masih ringkas. Jadi masih ada beberapa bagian materi yang kurang mendalam menurut wawancara penyusun dengan siswa. Dari hasil wawancara tersebut dan refleksi saya sebagai guru, akhirnya menjadi saran masukan saya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh penyusun. Ini merupakan sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah yang penyusun baca untuk dapat membuat modul yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja presentasi saya. Semoga dengan berbagai macam inovasi dan hal yang dilakukan oleh guru-guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampurasun.